Love me to replace the broken pieces of you. Tear it out pieces. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Dimas Arenga. You can call me Dimas or Dim Dim. I was born in Nganjuk on the 7th of June 2005. I live on Lekong Baron Street, Wong Village, Baron District, Nganjuk Regency. Actually, East Java. I study at Al Azhar 9 Islamic High School, Yogyakarta. I am from the 10th grade of MIPA 3. My homeroom teacher is Miss Rochana Alyani. She is a very humble and friendly. Sebelum kita melanjut ke penjelasan berikutnya, saya akan merubah diri saya menjadi mode Sunny. Kekuatan apa ini? Saya telah merubah diri saya menjadi mode Sunny. Mari kita melanjutkan ke penjelasan berikutnya. وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده وانا عمري. Di sini saya akan membacakan surah Az-Zariyat beserta artinya dengan penjelasan secara singkat. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi padaku. Oke teman-teman sekalian, dapat kita lihat dengan jelas dari surah Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak melainkan hanya untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dapat disimpulkan dari surah ini, Allah menciptakan makhluknya bertujuan hanya untuk makhluk tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan tumbuhan dan hewan, Allah menciptakan jin dan manusia, Allah menciptakan malaikat. Semuanya bertujuan hanya untuk menyembah kepada Allah. Allah menciptakan tumbuhan dan hewan, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat dan jin. Tentunya ciptaan Allah ini semua bertujuan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun. Tumbuhan dan hewan beribadah kepada Allah dengan cara bertasbih. Malaikat dan jin beribadah kepada Allah dengan cara bersujud serta bertasbih dan membunyikan pujian-pujian suci Allah. Tentunya kita sebagai manusia yaitu adalah makhluk ciptaan Allah paling sempurna yang diberi Allah akal dan pikiran. Kita memiliki ibadah yang sedikit berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu adalah sholat. Lalu bagaimana sebelum manusia itu mengenal yang namanya sholat? Manusia pada zaman dahulu menyembah kepada Allah dengan cara melakukan pujian-pujian bagi Allah serta mengimani dan mempercayai bahwa Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya. Jadi dari surat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah menciptakan makhluknya hanya untuk makhluk tersebut beribadah kepada Allah atau menyembah kepada Allah. Semoga dengan ini kita dapat semakin mengimani dan mempercayai Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Dan semoga kita tidak akan pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang tauhid rububiyah. Mari kita bahas tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa artinya keesaan, mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan berarti meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta ini. Sedangkan tauhid rububiyah yakni meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Esa dalam hal menciptakan makhluk, memberi rezeki,
mengatur alam dan memberi manfaat serta bencana kepada makhluk. Allah juga mengutus nabi dan rasul, manusia-manusia pilihan, serta membimbing mereka kepada akidah yang lurus, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus meyakini akan hal tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan hal tersebut? Kita dapat meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Contohnya, kita dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa perintah tersebut? Contohnya, berkata dengan jujur, apa adanya, melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat, dan zakat, dan menjauhi larangan Allah seperti berzina, mencuri, berbohong. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang ciri manusia purba pada zaman Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens. Simak kelanjutannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis dan ciri manusia purba serta peninggalan kebudayaannya dari zaman Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens. Mari kita simak video penjelasannya. Ciri-ciri manusia purba pada zaman Meganthropus. Ia memiliki rahang yang tegap dengan geraham yang besar, tulang pipi yang tebal, kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, belum memiliki tulang dagu, serta otot tengkuk yang kuat. Peninggalan kebudayaan dari zaman Meganthropus. Perkakas dari batu yang cenderung masih kasar karena dibuat dengan sistem yang sangat sederhana, flag atau alat serpih, kakak genggam, perkakas dari tanduk rusa, kapak penibas, serta kebudayaan ngandong dan pacitan. Kita lanjut ke zaman Homo erectus. Let's go. Mari kita lanjutkan ke zaman Homo erectus. Ciri-ciri manusia purba pada zaman Homo erectus. Ciri-ciri manusia ini seperti ras Mongoloid dan ras Australopithecus, memiliki berat badan di antaranya 88 kg sampai 150 kg. Bentuk pada bagian tulang kening Homo erectus menonjol, memiliki rahang, gigi, dan tulang yang kuat. Bentuk kaki Homo erectus panjang yang sangat dominan digunakan untuk berjalan. Tulang pipi yang menonjol dan lebar, memiliki tinggi badan di antaranya 130 cm sampai 210 cm. Memiliki bahasa komunikasi antar individu lain. Bentuk dahi Homo erectus mendatar. Dilihat dari bentuk tengkorak, Homo erectus berbentuk pendek dan panjang. Mempunyai otak yang lebih maju daripada zaman sebelumnya, yaitu zaman Meganthropus. Menjorok ke depan pada bagian mulut. Bagian lengan yang pendek dan kemampuan memanjat pun berkurang. Bentuk persegi pada orbit mata serta memiliki kapasitas kardinal Homo erectus yang mencapai 1000 cc. Peninggalan kebudayaan dari zaman Homo erectus. Ditemukan 2 buah tulang kaki dan 11 tengkorak dengan ukuran yang lebih besar, kapak perimbas, perkakas dari tulang, kapak genggam, serta alat serpih. Itulah penjelasan dari zaman Homo erectus. Mari kita lanjut ke zaman Homo sapiens. Oke, yang terakhir ada ciri-ciri manusia purba dari zaman Homo sapiens. Homo sapiens hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Bentuk fisik dan wajah Homo sapiens sudah mirip dengan manusia pada zaman sekarang. Homo sapiens telah berladang dengan sistem yang dikenal sebagai ladang berpindah. Homo sapiens memiliki peralatan yang terbuat dari batu yang telah diasah dengan halus. Homo sapiens juga memiliki otak yang lebih maju daripada zaman-zaman sebelumnya. Homo sapiens memiliki ciri seperti ras Mongoloid dan ras Australopithecus. Peninggalan kebudayaan pada zaman Homo sapiens. Pada zaman sapiens meninggalkan kebudayaan yang berupa kapak corong, alat serpih, kapak genggam, kapak persegi, tulang atau tanduk runcing, dan yang terakhir adalah nekara. Homo sapiens juga termasuk sebagai leluhur atau nenek moyang dari manusia pada zaman sekarang. Dan itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang ciri-ciri manusia purba dari zaman Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Aktivitas fisik dalam berburu pada zaman prasejarah yang digunakan adalah berlari,
melompat, melempar tombak, dan lain sebagainya. Okay. So I think my compliment is, as the most perfect of God's creatures, I believe we can all have the thing that demonstrates that belief in and trust in the unity of God. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.